Kembali kita bertemu lagi pemirsa di lanjutan Liga 1 Marbera Indonesia, kompetisi balap kelereng kasta tertinggi yang tentu saja akan memberikan tontonan yang menghibur tapi juga memberikan ketegangan di setiap race-nya pemirsa. Dan bagi Anda yang baru kali pertama menyaksikan Liga Balap Kelereng Indonesia, saya ucapkan selamat datang. Saya sarankan bagi Anda untuk menyaksikan Liga Balap Kelereng musim lalu, musim 2021, sebelum mengikuti musim ini. Dan sama seperti musim lalu, di musim ini saya masih menemani Anda pemirsa, yakni Edgar Sujatmoko, komentator untuk Liga Balap Kelereng. Dan inilah klasemen sementara pemirsa. Madura United yang menang di race sebelumnya menjadi pemuncak klasemen. Di belakangnya ada tim balap kelereng asal Jawa Timur juga, yang di Persela Lamongan. Dan posisi 3 ada Persipura Jayapura pemirsa. Ketiga tim ini tentu memiliki modal psikologis yang bagus untuk mengawali musim ini, termasuk race ini juga. Dan kita lihat pemain-pemain yang turun pada race kali ini sekaligus urutan mereka. PSS Sleman akan start di posisi terdepan karena pada race kedua ini dihelat di kandangnya sendiri. Dan PSS Sleman menurunkan Dave Stein, seorang balancer pemirsa. Sementara Madura United menurunkan markman asingnya yang di Jeonnam asal Korea Selatan. Cukup menarik pemirsa, dua tim ini punya strategi yang berbeda, padahal keduanya start di baris terdepan. Dan inilah sirkuit milik PSS Sleman, sirkuit kebanggaan mereka, yakni sirkuit Maguwo Harjo, sirkuit yang cukup megah tentu saja. Terdapat 16 tikungan pemirsa, jumlahnya sangat banyak dan juga cukup panjang sirkuit ini. Para penonton di tribun pemirsa, semangatnya masih sama seperti musim lalu. Bahkan semangat mereka untuk menyaksikan kompetisi ini semakin meningkat. Terlihat dari spanduk-spanduk yang mereka bawa, semakin banyak dan semakin padat. Dan tampaknya tim-tim balap kelereng sudah bersiap di posisi start mereka. Ini tandanya balapan akan segera dimulai. Dan tanda start sudah dinyalakan. Dan race Liga 1 sirkuit Maguwo Harjo melaju. Dan tim yang langsung memimpin adalah Maung Bandung pemirsa. Oh, langsung juga kehilangan posisinya Maung Bandung. Dan corner dari pemain Maung Bandung sangat buruk, membuatnya kembali disalip pemirsa. Dan sudah masuk track lurus kini, T5 dilewati Persela. Oh, ada yang melesat dan Makassar kedua akan menyalip tampaknya. Dan benar saja pemirsa, lagi-lagi teknik Kardinsa digunakan. Dan masuk sektor ketiga, bagian ini cukup curam sehingga akan banyak terjadi benturan. Dan PSM tertekan, ada banyak penyerangnya. Oh, apakah sudah disalip PSM Makassar? Dan ternyata kehilangan keunggulan PSM Makassar pemirsa. Persela Lamongan tampaknya menyalip pemain PSM Makassar di T9. Oh, bersisian, apakah bisa bertahan? Oh, tidak mampu menahan gempuran tim-tim besar Persela. Dan kini dua tim besar sedang bersaing. Oh, PSS juga menyerang di sana. Tapi luar biasa bertahan Persebaya, mampu melakukan double save tadi. Oh, cornering yang baik Persija, tapi marker Persebaya juga kuat, mampu menahan serangan Persija Jakarta tadi. Tapi serangan PSS Semarang tidak mampu ditahan oleh Persebaya Surabaya. Serangan tiba-tiba PSS Semarang sangat baik pemirsa. Tampaknya pemain PSS membaca permainan Persebaya dengan baik. Tapi ada serangan kini, oh semakin terancam dan tidak mampu bertahan dari serangan Persija. Dan apakah mampu bertahan juga dari serangan Persebaya Surabaya? Dan tampaknya PSS Semarang masih bertahan di posisi kedua. Tapi Persebaya terus-menerus menekan. Oh, tekanan berpindah ke Persija kini. PSS Semarang akan menyalip, tapi mampu ditahan serangan PSIS. Tapi kita lihat di sini tidak mampu bertahan Persija Jakarta. Persija telah melakukan tackle tadi, telah menutup ruang PSS Semarang sehingga pemainnya mudah saja menyalip pemirsa. Dan kini cukup jauh PSS Semarang, tapi Persija Jakarta tidak ingin melepas buruannya itu. Semakin dekat Macan Kemayoran, tapi malah ia disalip pemirsa. PSIS Semarang kembali diuji. Sriwijaya akan menyerang lewat sisi luar, tapi bisa dimarking serang Sriwijaya. Reading the game yang apik dari PSIS Semarang. Oh, bersisian keduanya di conveyor kini pemirsa. Dan siapakah yang memimpin? Ternyata Sriwijaya Palembang pemirsa. Dan terlihat berusaha menjauh pemainnya itu, tapi harus hati-hati di T3. Di sana tim-tim balap kelereng sering mendapatkan momentum. Dan kini yang mendapatkan momentum itu adalah Persija Jakarta. Dan semakin dekat Persija, oh mengecer Sriwijaya pemirsa. Luar biasa pergerakan pemain Persija Jakarta dalam menghindari marking Sriwijaya tadi. Dan Sriwijaya Palembang semakin tertekan kini. Oh, tapi menyerang, berhasil Sriwijaya Palembang merebut kembali keunggulannya. Dan hampir saja posisinya direbut lagi oleh Persija. Kali ini Sriwijaya Palembang sudah sigap dalam melakukan marking, tidak ingin terkecoh oleh pergerakan Persija Jakarta lagi tampaknya seperti yang terjadi sebelumnya.
Dan sudah masuk lap kelima, Sriwijaya Palembang masih bertahan memimpin dengan Persija Jakarta masih bertahan membayang-bayangi sang pimpinan balapan. Oh, cornering yang mulus tapi dimarki serangan Persija. Oh, gagal kandidatnya mampu dihindari oleh Sriwijaya Palembang pemirsa. Dan Persebaya kedua kini Maung Bandung dan Bayangkara juga menyerang, semakin tertekan posisi Sriwijaya. Oh, Maung Bandung tiba-tiba saja menyalip, tidak siap bertahan Sriwijaya tadi sehingga mudah saja posisinya direbut. Tapi hampir saja Sriwijaya kembali merebut pimpinan balapan. Sebelumnya T7 menjadi momentum Sriwijaya untuk menyalip, tapi kali ini gagal pemirsa karena penjagaan dari Maung Bandung cukup sigap untuk menghalau serangan dari musuh-musuhnya, khususnya serangan Sriwijaya tadi. Masih belum ada yang mampu memimpin satu lap penuh pemirsa. T3, T6, dan T8 menjadi 3 tikungan yang membuat pimpinan balapan kesulitan. Dan inilah T3 pemirsa. Benar saja T3 menjadi tempat keruntuhan Maung Bandung. Dan terjadi derby Jatim kini. Arema semakin mendekat, Persebaya masih bertahan. Tampaknya Persebaya terlalu kokoh bagi Arema Malang. Menuju T7 kini, Arema kehilangan momentum untuk menyalip. Maung Bandung lah yang mengancam Persebaya saat ini pemirsa. Dan hampir saja tadi posisi Persebaya Surabaya direbut. Lagi-lagi pertahanan yang kokoh Persebaya. Dan tampaknya akan aman posisi baju hijau di lap ke-6 ini. Gangguan selalu mampu diatasi oleh pemainnya yang turun di race kedua ini. Tampaknya Persebaya berpotensi untuk bertahan selama satu lap penuh pemirsa jika penampilannya di lap 6 tadi dipertahankan. Dan serangan datang kini, Persiraja semakin dekat. Oh, akan menyalip, bisa dimarking lagi, tapi serangan masih berlanjut. Oh, luar biasa Persebaya Surabaya. Oh, tapi di sana Persiraja kembali disalip lagi dan disalip lagi oleh 3 tim sekaligus. Dan kini tekanan beralih ke Persebaya, pemainnya mampu memarking lagi. Oh, tapi Maung Bandung lagi T7 menjadi Maung Bandung untuk menyalip pemirsa. Kembali lagi pimpinan balapan direbut. Kini tim yang merebutnya adalah PSM Makassar pemirsa. Tapi Maung Bandung terus-menerus memepet. Tampaknya Maung Bandung tidak membiarkan PSM memimpin. Oh, ternyata berhasil comeback tim Pangeran Biru pemirsa. PSM Makassar tidak mampu menjaga keunggulannya di conveyor tadi. Dan Maung Bandung sangat jauh saat ini. Kecepatannya tetap konstan pemirsa karena selalu melakukan cornering yang mulus. Luar biasa memang Maung Bandung. Tampaknya ia bisa saja memimpin penuh di lap 8 ini. Oh, cornering yang buruk Maung Bandung. Bahaya semakin dekat. Persebaya mengintai di belakang, akan menyerang semakin dekat pemirsa dan akan menyalip. Oh, menang adu body Maung Bandung. Persebaya kehilangan kecepatannya karena kalah adu body tadi. Dan sebentar lagi akan masuk conveyor. Ini tandanya Maung Bandung akan menjadi tim pertama yang berhasil memimpin selama satu lap penuh di race kedua ini pemirsa. Dan sangat luar biasa Maung Bandung saat ini. Penghargaan tim terbaik di race ini bisa saja diberikan kepada Maung Bandung pemirsa berkat kemampuannya dalam menjaga balance kecepatannya. Oh, PSM Makassar melesat, Persis juga di sana. Posisi Maung Bandung berhasil disalip dan ternyata PSM Makassar kembali lagi ke posisi depan. Dan ada yang melesat lagi. Oh, berhasil memimpin Persis Solo, bahkan memberikan marking telak terhadap PSM Makassar. Dan itu cukup untuk membuat jarak aman di lap ini dan juga di lap selanjutnya nanti. Borneo Samarinda kedua kini dan langsung mengejar Persis Solo. Tapi corner Persis sangat apik, usaha bagi Borneo untuk menyalipnya. Tapi setidaknya Borneo Samarinda berada 1-3 di conveyor. Dan tersisa 5 lap lagi dan sudah 12 tim yang memimpin. Dan yang berpeluang juara saat ini adalah Persis Solo yang terlihat cukup jauh, tapi harus tetap waspada Persis Solo pemirsa. Oh, Borneo melesat di sana tapi dimarking kecepatannya oleh Persis. Sayang sekali serangan Borneo gagal, padahal build up-nya sangat bagus tadi, tapi Borneo gagal menyalip saat situasi one on one. Dan Sriwijaya kembali di baris depan, semakin mendekati Persis Solo. Persiraja juga perlu diwaspadai oleh Persis disalip, tidak mampu memarking serangan Sriwijaya. Tapi tampaknya konan Persis akan membantunya untuk gol lagi, semakin mendekati Sriwijaya menuju conveyor pemirsa. Dan hanya berjarak satu baris saja saat ini. Sriwijaya harus hati-hati pemirsa, jangan sampai lengah di lap-lap akhir. Oh, Persiraja di sana, Persis sudah disalip dan akan menjadi Sriwijaya Palembang tampaknya. Oh, benar saja disalip Sriwijaya. Serangan yang luar biasa dari Persiraja Banda Aceh. Dan pertahanan Persiraja juga cukup kokoh. Oh, sayang sekali pergerakan Sriwijaya tidak mampu ditutup dan kini Sriwijaya kembali memimpin. Tapi Persebaya akan melakukan cut inside, tapi kecepatannya tidak memungkinkan untuk menyalip. Dan kini posisi Persebaya lain sedang terancam, semakin dekat Persis dan Bayangkara di sana. Oh, mendapatkan asis Persebaya, kembali mendapatkan tambahan kecepatan untuk mengejar Sriwijaya. Tapi kecepatan Sriwijaya juga stabil, cornering yang dilakukan cukup untuk menjaga kecepatannya dan juga bertahan pemirsa. Hanya tersisa 4 putaran lagi dan Sriwijaya Palembang saat ini memimpin, tapi belum tentu Laskar Wongkito ini mampu menang pemirsa, karena biasanya Sriwijaya sering kehilangan fokus di lap-lap akhir. Oh, ada serangan tadi tapi dengan sigap dihalau oleh Sriwijaya Palembang. Oh, kembali menyerang PSS Semarang. Tidak, henti-hentinya Laskar Mahesa Jenderal itu menyerang Sriwijaya. Dan sayang sekali corner Sriwijaya buruk, membuatnya semakin jauh dari PSS Semarang. Dan bahkan posisi 2 Sriwijaya juga direbut. Dan kini di posisi 5 pemain Sriwijaya itu pemirsa. Memang inilah penyakit Sriwijaya dari musim lalu, mampu bersaing di awal hingga pertengahan race. Tapi saat masuk 4 lap terakhir, Sriwijaya mudah kehilangan posisinya dan gagal menang. Dan kita lihat PSS Semarang saat ini cukup jauh meninggalkan para musuhnya di belakang. Dari PSS juga mulus pemirsa. Jika ini terus dipertahankan, maka PSS Semarang bisa saja menang di race ini.
Oh, corner PSIS buruk ini. Corner yang Persis sangat baik, mendekat dan menyalip PSIS Semarang. Dan kembali PSIS disalip pemirsa. Dua tim promosi kini bersaing di depan. Oh, tapi gelombang serangan datang. Persis Solo perlu hati-hati. Tekanan belum berhenti bagi Persis, tapi mulai longgar serangannya didapat kini. Tapi tersisa Bayangkara di sana. Tapi tampaknya sudah menjadi Bayangkara pemirsa. Pemain Bayangkara sangat lihat melihat celah yang ditinggalkan oleh Persis Solo sehingga mampu menyalip di T15 tadi. 8-14 saat ini pemirsa, dan Bayangkara memimpin di sana dan tentu saja berpeluang menang di race ini jika mampu bertahan selama 2 putaran. Dan T3 kini tidak mampu bertahan ternyata Bayangkara. Maka posisi Bayangkara kembali direbut dan posisi Persis Solo juga hampir saja diambil alih. Lagi-lagi Sriwijaya menjadi tim antagonis di lap ini dengan menyalip 2 tim sekaligus. Dan Persipura Jayapura sudah terlihat bersaing. Lagi-lagi tim Mutiara Hitam muncul di lap-lap akhir seperti yang dilakukan di race perdana minggu lalu. Dan kembali ke posisi 2 lagi Persipura, tapi Sriwijaya terlalu jauh untuk dikejar oleh pemain Persipura itu pemirsa. Oh, Persipura sedang tertekan di conveyor saat ini. Dan inilah lap akhir di race ini. Sriwijaya Palembang sangat jauh memimpin, tapi Persis Solo terlihat mengejar di belakang. Corner Persis kurang maksimal di sana, tapi corner Sriwijaya juga buruk pemirsa, membuat Sriwijaya kehilangan posisi pertama. Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh pemain Sriwijaya. Dan kini peluang menang berpindah ke kubu Persis Solo dan mulai menjauh dari kejaran para musuhnya. Ini akan menjadi kemenangan yang mudah bagi Laskar Sambar Nyawa pemirsa. Oh, ada yang mendekat, Persebaya akan menyerang lewat sisi kiri tadi, kini menyerang lewat sisi kanan, tapi serangannya ditutup oleh Persis Solo. Bisakah Persis bertahan pemirsa? Persebaya masih mendekat, kesempatan terakhir dan finish. Persis Solo berhasil memenangi race kedua Liga 1 ini pemirsa. Meskipun Persis Solo berlabel tim promosi di musim ini, tapi di 2 race-nya Laskar Sambar Nyawa berhasil meraih hasil positif. Dan puncaknya di sirkuit Maguwo Harjo ini dengan meraih poin penuh. Luar biasa Persis Solo pemirsa, langsung menjelma menjadi tim kuat di Liga 1 meskipun baru saja promosi. Selamat atas kemenangannya Persis Solo, penampilan yang luar biasa. Dan inilah hasil lengkap di sirkuit Maguwo Harjo ini, di mana tim balap kelereng asal Solo berhasil mencuri 25 poin. Di posisi kedua ada Persebaya Surabaya yang hampir saja merebut kemenangan Persis Solo pemirsa. Dan lagi-lagi Persipura membuat kejutan di musim ini. Pemainnya tidak pernah terlihat di baris depan, tapi tim Mutiara Hitam ini mampu finish ketiga. Hal serupa juga terjadi di race perdana lalu pemirsa. Dan kita lihat tim tuan rumah yang di PS Sleman hanya meraih 4 poin saja dan finish di posisi 12. Tentu ini hasil yang buruk bagi tim Super Elang Jawa. Dan kita lihat momen-momen seru di race ini. Di sana terlihat PSIS Semarang sedang menyerang Persija Jakarta, tapi Persija mampu menahan serangan Laskar Mahesa Jenar itu. Tapi ternyata serangan dari PSIS Semarang membuat pemain Persija melebar sehingga melakukan cornering yang buruk. PSIS Semarang pun memimpin balapan. Dan taktik yang sama dilakukan oleh Persiraja Banda Aceh seperti PSIS sebelumnya. Serangan Persiraja membuat Persebaya melebar sehingga Persiraja punya ruang menyalip yang terbuka, tapi kontrol kecepatan dari Persebaya membuatnya mampu melakukan cornering dengan baik dan kembali memimpin lagi. Dan ini ada serangan yang tak terduga dari PSM Makassar dengan jarak yang jauh dari Maung Bandung. Juga Eja mampu mendekati pemain Maung Bandung pemirsa. Dan lihat kecepatan PSM Makassar cukup mengerikan, dan dengan teknik cut inside PSM Makassar mampu menghabisi pertahanan Maung Bandung. Momen yang tidak kalah epik diperlihatkan oleh Persiraja Banda Aceh. Laskar Rencong itu mampu menghindari zona marking dari Persis Solo pemirsa dengan cara memantulkan diri ke dinding lintasan. Tapi momen epik ini tidak berakhir sampai di situ. Lagi-lagi Persiraja mampu menyalip musuhnya dan merebut posisi pertama. Dan inilah momen yang paling mendebarkan bagi para pasupati. Momen yang hampir saja Persis Solo disalip oleh Persebaya pemirsa. Terlihat baju hijau berusaha melakukan switch play pemirsa, tapi pemain Persis Solo cukup cerdik untuk menutup pergerakan Persebaya. Dan itulah kunci kemenangan Persis Solo di race ini. Dan tentu saja Persis Solo berada di puncak klasemen pemirsa. Tim Laskar Sambar Nyawa selalu menunjukkan hasil positif di 2 race pertamanya di Liga 1. Tapi Persipura juga tidak bisa diremehkan. Sudah 2 kali tim Mutiara Hitam finish di posisi 3 meskipun jarang bersaing selama race berlangsung. Jarak poin kedua tim ini hanya 3 poin saja. Cukup tipis ternyata pemirsa. Di posisi 3 ada Persebaya yang memiliki jarak 2 poin dari Madura United di posisi 4. Dan 3 tim yang terprosok di zona degradasi adalah Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Borneo Samarinda. Ketiga tim ini mengawali musim dengan sangat buruk. Dan akhirnya Pasopati melihat tim kebanggaan mereka meraih kemenangan di Liga Kasta teratas Liga Balap Kelereng. Sebuah momen yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para pendukung Laskar Sambar Nyawa ini.
Dan berakhir sudah race week kedua Liga Balap Kelereng pemirsa. Kemenangan Persis Solo tadi menutup race week kedua kita. Tentu hasil ini menjadi penutup yang manis bagi Pasung Pati. Dan saya Edgar Sujatmoko mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Liga Balap Kelereng di minggu ini pemirsa. Kita bertemu lagi di minggu depan. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan sekaligus like dan subscribe channel YouTube Marberan Indonesia juga. Dan sampai jumpa.